Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimat dengan cara memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Hukum kifayah adalah bentuk kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas ketercukupan. Artinya, apabila ada jenazah umat Islam cukup dan selesai diurus oleh 5 orang Islam, maka umat Islam lainnya telah gugur dari ancaman dosa. Yang menjadi persoalan adalah apakah seorang jenazah cukup dan mampu diurus secara tuntas oleh seorang diri umat Islam? Tentu tidak akan mungkin terjadi pengurusan jenazah hanya dibebankan kepada seorang diri. Adapun dalil yang menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, salah satunya adalah terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Shadaqallahul Azim. Bagaimanakah kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam? Jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam adalah jenazah umat Islam. Sedangkan jenazah orang kafir, umat Islam tidak wajib untuk mengurus secara Islami. Apakah semua jenazah umat Islam wajib diurus oleh umat Islam? Tentu tidak semua jenazah umat Islam wajib diurus oleh umat Islam. Ada beberapa jenis jenazah umat Islam yang tidak wajib diurus atau diurus tetapi tidak secara sempurna, seperti dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Di antara jenazah umat Islam yang tidak wajib diurus atau diurus oleh umat Islam tetapi tidak secara sempurna adalah 1. Jenazah umat Islam yang mati syahid dunia akhirat. 2. Jenazah umat Islam yang hilang atau tidak diketemukan seperti tenggelam dan sejenisnya. 3 adalah jenazah umat Islam yang sudah tidak utuh lagi, seperti korban kecelakaan pesawat. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Kedua, tutuplah seluruh tubuhnya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat auratnya. 3. Tempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. 4. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Adapun tata cara penyelenggaraan jenazah yaitu 1. Memandikan. Umat Islam yang hendak memandikan jenazah orang Islam wajib memenuhi persyaratan secara khusus, yaitu 1. Balik dan berakal. 2.
niat memandikan jenazah. 3. Terpercaya. Artinya, memahami ketentuan memandikan jenazah dan mampu merahasiakan aib jenazah. Adapun yang berhak memandikan jenazah yaitu 1. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. 2. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. 3. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. 4. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Tata cara penyelenggaraan jenazah yang kedua yaitu mengkafani. Cara mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. 1. Mengangkat dan meletakkan jenazah di atas kain kafan dalam keadaan tertutup dengan kain. 2. Menyelimutkan kain kafan bagian kanan di atas kain kafan sebelah kiri secara urut. Dari lembar kain kafan 1 sampai kain kafan selanjutnya. 3. Mengikat mayat dengan 5 tali yang telah disiapkan di bawah kain kafan dan dilepas setelah sampai liang kubur. Tata cara penyelenggaraan jenazah yang ketiga adalah menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, solatkanlah orang-orang yang telah mati dan solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disolati adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah 1. Suci, baik badan, tempat, maupun kafan. 2. Sudah dimandikan dan dikafani. 3. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat. Adapun yang masuk dalam rukun sholat jenazah sebagai berikut. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbir 4 kali. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca sholawat Nabi. 6. Mendoakan jenazah. Dan terakhir, memberi salam. Tata cara penyelenggaraan jenazah yang keempat adalah menguburkan jenazah. Setelah jenazah disolatkan, hendaklah segera dibawa ke tempat pemakaman. Dalamnya liang kubur lebih kurang 2 meter yang diperkirakan dapat menghindarkan bau busuk jenazah dan dapat mencegah kemungkinan dibongkar binatang buas. Pemakaman harus dibuat seperti itu karena tujuan pemakaman adalah untuk menjaga kehormatan jenazah dan memelihara kesehatan orang yang ada di sekitarnya. Apabila keadaan tanah di sekitar kuburan cukup keras dan padat, disunnahkan membuat liang lahat yang memanjang di bagian bawah lubang kubur sebesar dan sepanjang tubuh mayat. Jika tanah kuburan itu lembek dan tidak mungkin dibuat liang lahat, maka hendaklah dibuat lubang biasa sebesar dan sepanjang tubuh jenazah itu. Dan untuk pelajaran kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.